Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, yang kedua adalah retribution. Kamu bakal alamin hal yang sama. Gimana maksudnya? Yuk kita bahas ya. Jadi, di sini adalah inflicting punishment on someone as vengeance. Kayak ngasih hukuman ke seseorang itu sebagai balas dendam. Yang kata-katanya bener-bener payback. An eye for an eye. Gitu. It's difficult for this person when it comes to understanding self-regulation. They have a short fuse going from trigger to expression almost instantly. What's more, grudges fuel their anger, and they believe retribution is the only way to let go of the past. It can come out as you are going to pay what you did. Don't you dare forget what you did to me. Karma's a bitch. Ini sumpah salah satu tipikal orang yang paling nyebelin seantero jagat mungkin ya. Karena sebenarnya gue juga tipe orang yang kayak gini. Gue pengen apa yang orang lakuin itu dia rasain sendiri gitu. Termasuk hal yang baiknya. Ketika dia bisa nunjukin bahwa dia respect sama gue, maka gue bakal respect sama dia. Ketika dia malah nyebelin sama gue, one day gue bakal ada momen dimana nyebelin sama dia. Nah, di titik itu karena gue tipikal orang yang seperti ini ya. Ini gue ceritain dari cara pandang gue aja deh. Jadi, poin pertama dalam menghadapi orang kayak gini adalah lebih ke arah bukan bukan meminta maaf, tapi lebih ke owning your mistake. Ngaku, bukan berarti ngalah, tapi lebih kayak ngaku kalau gue punya salah sama lu. Sama nggak sih? Atau beda? Karena menurut aku beda loh. Ketika misalnya kita ngaku salah, cuman ngaku doang, itu kayak misalnya gini, iya deh, gue ngaku salah sama lu. Kan kemarin gue nggak sengaja minjem apa namanya? Gue nggak sengaja nyomot cireng terakhir lu. Jadi lu kelaparan kan sekarang gitu. Itu ngaku salah. Ya itu cuman ngaku salah. Tapi kalau owning your mistake itu lebih kayak iya deh, iya, yaudah. Gini gini, gue mau minta maaf sama lu nih. Cirengnya gue gantiin ya yang kemarin. Yaudah nih. Mau duitnya atau mau cirengnya langsung? Jadi orang yang ngaku salah biasanya enggak ada something like what to do to mend it. Tapi kalau orang yang owning mistake itu biasanya suka ada tambahannya. Jadi gimana cara gua nebusnya? Nah, ini pertama. Plus gimana cara nebusnya? Yang kedua, komitmen. Komitmen to do tebusannya gitu. Karena gue tipikal orang yang bakal nganggap dia udah gue maafin kalau emang dia sendiri yang bilang oke, gue bakal ngelakuin ini biar lu mau maafin gue, mau nggak gitu. Kayak gue pernah ada posisi di mana gue mau maafin mantan gue kalau gue bisa nganterin dia, ngajak jalan pakai motor, terus peluk dia dan cium dahi dia, gue bisa move on karena dia udah nyakitin gue banget dan gue bisa maafin dia kalau gue udah lakuin itu ke dia dan dia accept kayak gitu. Jadi ada hal yang perlu kita tahu gimana cara nebusnya dan komitmen buat lakuin tebusannya. Terus yang ketiga, eh lu bilang state state the payback. Jadi misalnya gini, one day gue pernah ada di posisi dimana gue susah banget move on gitu.
udah hampir 2 tahun lebih, bahkan extend sampai hampir 4 tahun sama seorang mantan. Dan gue pengen banget gimana rasanya, gimana dia rasain apa yang gue rasain gitu loh. Gue nggak tahu waktu itu posisinya kayak apa karena emang situasinya juga udah hilang pergi, hilang datang, hilang datang, hilang datang. But my point here is dia harus nebus sesuatu ke gue, baru gue bisa ikhlas lepasin dia. Itu poinnya tuh. Gue harus dapat sesuatu dari dia dan dia harus lakuin itu. Waktu itu dia bawa motor sendiri, bawa motor gitu ya, dari rumahnya ke rumah gue dan kita main ke Lembang. Bawa motor dari rumahnya ke rumah gue dan kita main ke Lembang. Nah, di Lembang ini gue gue peluk dia plus cium dahi dia. That's it. Ini yang gue lakuin gitu. Setelah dari Lembang ke rumah gue, dia balik ke rumahnya. Nah, di posisi inilah gue nge-state ke diri gue sendiri. Ini ya, state the payback. Bahwa, oke, makasih, aku udah mau ngusahain buat ajak dia jalan, buat gimana pun negosiasinya, sekeras apapun negosiasinya, sampai dia akhirnya mau buat diajak jalan dan dipeluk, terus dicium sama dahinya dia, dan ini adalah payback. One day, ketika dia nanti mau balik lagi, kita tahu bahwa kita udah maafin dia dengan cara seperti ini. Kalau nggak kayak gini, kita belum bisa maafin dia dan kita belum bisa move on. Gitu. Jadi, ucapin paybacknya ke diri sendiri, ataupun biarin orang itu kasih tahu ke orang itu buat kata-kata apa yang harus dikeluarin biar kita ngerasa baikan as a paybacknya. Kayak gitu. Karena kalau enggak, ini bener banget nih. Dendamnya nggak bakal habis gitu. Sampai akhirnya kata kuncinya ini nih. Kata kuncinya adalah gimana cara nebusnya. Itu yang pertama. Terus state the payback-nya. Masalah komitmen ini udah bukan keharusan. Ini 100% harus dilakuin. Udah bukan negosiasi gitu. Yang pertama ini dulu, gimana cara nebusnya kasih tahu, terus state the payback-nya kayak yang barusan. Dear aku, makasih udah mau ngusahain ini dan segala macam. Ini aku lakuin buat aku biar dia ngerasain one day ketika udah aku peluk dan aku cium, mudah-mudahan kalau dia ingat aku sekarang udah ikhlas, peduli amat dia mau kayak gimana setelah aku peluk dan aku cium. Yang penting aku udah bisa nerimain dan aku udah bisa move on dari dia. State the payback, dan lambat laun dendamnya bakal berangsur turun, dan possibly itu udah bisa memaafkan gitu loh. Itu udah bisa termaafkan. Kayak gitu guys. Oke, coba apa yang kamu pelajari dan pernah direcokin apa, atau pernah diriwehin apa, atau pernah disibukin apa sama orang dengan bahasa berantem retribution ini? Tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.